قال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak membayar zakat? Allah telah menyebutkan ciri-ciri orang munafik dalam masalah salat dan zakat. Ia berfirman, "Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala, wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Dan mereka tidak melakukan salat kecuali dengan perasaan amat malas dan merasa tidak menafkahkan hartanya kecuali dengan perasaan terpaksa. Jadi orang yang meniru mereka berarti sama dengan mereka. Orang yang salat dengan malas dan mengeluarkan sedekah dengan berat hati saja sudah termasuk golongan orang-orang munafik. Apalagi orang yang meninggalkannya dan mengekang Allah dan Rasulnya secara zahir dan batin. Allah berfirman, "Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah." Dan kecelakaan adalah bagi orang-orang yang musyrik, mereka orang-orang yang tidak memenuhi zakat. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang terjaga dari rasa kikir dalam dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. La ilaha illallah. Kesimpulannya, orang-orang yang tidak terjaga dari rasa kikir dalam dirinya berarti ia tidak beruntung. Kekikiran yang paling besar adalah tidak mau mengeluarkan apa yang Allah wajibkan. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat atau menguranginya tidak bakal beruntung di dunia maupun di akhirat. Justru pribadi mukmin sepantasnya mengeluarkan zakat dari hartanya yang paling baik dan mengeluarkannya dengan hati-hati disertai ketulusannya karena Allah. Karena zakat adalah penyuci noda kekikiran dan kepelitan dan merupakan tanda kecintaan hamba kepada Tuhannya, yang mana ia telah mengorbankan harta yang ia cintai semata-mata untuk keridhaan Allah Tuhannya dan sebagai tanda rasa syukur terhadap nikmat Tuhannya ini, yang mana ia diperkaya dengan harta dan menjadikan orang lain butuh kepadanya tanpa menjadikan dia butuh kepada orang lain. Jadi keengganan mengeluarkan zakat merupakan puncak kebodohan dan kebutaan. Bahkan kalau ia menganggap dirinya berjasa karena sedekahnya, hal ini sebuah kesalahan yang besar, sebab harta dan pemiliknya merupakan hamba Allah dan dialah yang berkenan memberikan harta itu dan memberi taufik kepadanya untuk bersedekah. Apalagi Allah juga melipat gandakan pahalanya. Jadi orang yang pelit adalah orang yang pelit terhadap diri sendiri, karena ia sangat butuh terhadap pahala sedekahnya, melebihi kebutuhannya kepada sedekah itu. Dan tentu saja pahalanya di sisi Allah lebih tinggi dan lebih besar daripada sedekahnya yang ia keluarkan. Hendaknya seorang mukmin mengeluarkan sedekah dan zakatnya dari hartanya yang paling baik, tanpa memilih atau mencari yang paling buruk dalam mempersembahkannya kepada Allah. Seperti yang telah disinyalir oleh Al-Quran, bahkan dalam hadis disebutkan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah itu bagus dan tidak bakal menerima kecuali yang baik. Di saat memberikannya, hendaknya dengan wajah yang tersenyum.
Karena andaikan ia memberi 1 dirham saja, dengan keadaan demikian lebih bernilai di sisi Allah daripada orang yang memberi 1000 dirham dengan keadaan yang berbeda dengan di atas. Sebaiknya memberikan sedekah kepada orang-orang yang baik, yang mana sedekah dan zakatnya terasa lebih bernilai kalau diberikan kepada mereka seperti orang soleh, orang alim, kerabat dekat, dan orang-orang yang membutuhkan. Diriwayatkan dari hadis, at'imu ta'amakumul atqiya wa ulu ma'rufikumul mu'minin. Berikanlah makanan kalian pada orang-orang yang bertakwa dan orang-orang beriman yang pantas mendapat kebaikan kalian. Adapun ibadah haji ke Baitullah merupakan salah satu rukun Islam. Allah menerangkan dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi siapa saja yang dapat sampai ke tempat itu. Wa'adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Dan umumkan kepada manusia untuk melakukan haji, pasti mereka akan mendatangi engkau dengan berjalan kaki maupun berkendaraan unta yang kurus. Mereka akan berdatangan dari lorong-lorong yang jauh. Al-hajjul mabrur khairun min ad-dunya wa ma fiha. Hajjatul mabrurah laisa laha jaza illa al-jannah. Haji mabrur lebih baik dari dunia seisinya, dan satu haji mabrur tiada balasan yang lebih pantas untuknya kecuali surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, man malaka zadun wa rahila thumma lam yahud fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniya. Barang siapa yang memiliki bekal dan kendaraan lalu ia tidak berangkat haji, maka terserah ia mau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Maksudnya Rasulullah tidak mau jamin punya harta tapi tidak mau pergi haji. Rasulullah kalau tidak tahu lagi lah dia mau meninggal Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Nabi SAW juga bersabda, yaghfirullah lil haji wa liman istaghfara lahul hajj bagiyatatil hijjah wal muharram was safari wa ashri min rabiul awal. Allah memberi ampun kepada orang yang haji dan orang yang dimintakan ampun oleh orang yang haji selama sisa bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan 10 hari dari bulan Rabiul Awal. Ya salam. Jadi permintaan doanya orang yang pergi haji ini dikabulkan. Ya, bulan Muharram, bulan Safar, doanya itu dikabulkan sama Allah selama 4 bulan ini sampai bulan Rabiul Awal. Itulah hadiah kemuliaan untuk orang pergi haji. Bukan untuk dia saja, untuk orang yang didoakan juga. Setelah orang pulang pergi haji, kita bilang doain kita. Sampai bulan Rabiul Awal itu masih doanya kabul, didengar sama Allah. Hadiah untuk mereka. Imam Ahmad bin Hakim dan Hakim meriwayatkan dengan sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, man arada al-hajj falyasta'jil falyata'ajjal fa innahu tadillu ad-dallah wa yamradu al-marid wa takunu al-hajjah. Barang siapa yang ingin berhaji sebaiknya ia menyegerakannya, karena bisa jadi ada barang yang hilang dan ada orang yang sakit atau ada kepentingan lain yang mendesak. Kalau ada peluang, bismillah langsung. Dalam riwayat yang menganjurkan haji oleh Asbahani, ta'ajjalu ila al-hajj ya'ni al-fariidah fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lah. Segeralah berangkat haji yang fardu, maksudnya ya, bukan haji yang sunnah. Kalau sudah pergi haji, enggak. Maksudnya haji yang fardu yang pertama kali. Kalau ada peluang langsung cepatlah berangkat, karena seorang dari kalian tidak mengetahui apa yang ada di depannya. Dalam riwayat itu juga disebutkan riwayat Jabir secara marfu', man mata fi tariqi Makkah dhahiban aw raji'an lam yu'arrad wa lam yuhasab. Barang siapa yang meninggal dunia dalam perjalanan menuju Makkah, baik dalam keadaan berangkat atau sekembalinya, niscaya ia tidak akan dituntut maupun dihisab.
Syarat kewajiban haji dan umrah adalah Islam, baligh, berakal, merdeka, mampu, sehat, aman dalam perjalanan, memiliki biaya pulang pergi, dan memiliki biaya untuk orang yang wajib ia nafkahi di luar utang piutangnya, memiliki kendaraan dan makanannya, atau mampu menyewanya. Rukun syahnya ada 5: ihram, tawaf, sa'i, setelahnya wukuf di Arafah, dan mencukur atau memotong rambut. Rukun ini termasuk rukunnya umrah kecuali wukuf di Arafah. Hal-hal yang wajib ditunaikan dalam haji dan ada 6: berihram dari miqat, melempar jumrah, menginap di Muzdalifah meski sebentar setelah berlalunya tengah malam, menginap di Mina di sebagian besar waktu malam, tawaf wada, dan menurut sebuah pendapat menetap di Arafah sampai terbenamnya matahari termasuk kewajiban. Cara melaksanakannya ada 3 qiran, menggabungkan niat haji dan umrah sekaligus. Ada tamattu, berniat umrah lalu kembali untuk haji, dan ifrad, berhaji dulu lalu umrah dulu. Yang terakhir ini adalah yang terbaik. Caranya mendahulukan haji sampai selesai. Setelah itu ia keluar tanah haram dan berihram untuk umrah, atau namanya haji ifrad. Pantangan-pantangan dalam haji ialah memakai baju yang berjahit, memakai wangi-wangian, mencukur rambut, memotong kuku, meminyaki rambut kepala dan janggut, begitu juga bulu-bulu di wajah lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama, hubungan seks berikut juga segala bentuk permulaannya. Onani, melakukan akad nikah baik laki maupun perempuan, membunuh binatang buruan darat yang halal dimakan, menebang pohon-pohon di tanah haram walaupun bagi yang tidak berihram, tetapi boleh memotong rumputan di tanah haram untuk memberi makan kendaraan. Adapun kalau dijual masih terdapat perbedaan pendapat tentang kebolehannya. Tugas pertama orang yang akan berangkat haji adalah lebih dahulu bertaubat, mengembalikan hak-hak orang lain, melunasi hutang piutang, menyiapkan nafkah untuk orang-orang yang di bawah tanggungannya, bekal yang halal, mempelajari hal-hal yang wajib selama dalam perjalanan dan ibadah hajinya, mencari teman yang soleh, memohon maaf pada orang lain, menunaikan sholat sunnah dan berdoa sebelum berangkat, membaca doa-doa sewaktu keluar dan naik kendaraan di perjalanan maupun saat istirahat. Setelah itu disunahkan mandi untuk berihram, membersihkan diri secara sempurna, lalu memakai baju ihram yang putih dan berniat ihram sewaktu memulai perjalanan, serta sunnah membaca talbiyah. Juga memperhatikan 9 mandi sunnah lainnya. Waktu masuk hendaknya melalui Thaniyatul Wada dan keluar dari daerah Qudan, berdoa waktu melihat Ka'bah, berupaya mencium Hajar Aswad dan memberi salam. Ini sunnah semuanya. Adapun untuk ketiga sudut Ka'bah lainnya tidak disunnahkan demikian, tapi juga tidak dimakruhkan, dan disunahkan memberi taslim kepada rukun Yaman. Rukun Yaman itu apa? Sebelum Hajar Aswad. Memulai tawaf, biasanya kalau sudah di rukun Yaman itu langsung Rabbana atina fid dunya hasanah, langsung baca doa itu ya, baru sampai ke Hajar Aswad. Itu sunnah di rukun Yaman, salam juga. Dan memulai tawaf sunnah dengan memperhatikan syarat-syarat seperti dalam sholat, menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya, lalu memutarinya sebanyak 7 kali dalam lokasi masjid di luar Ka'bah, memulai putaran dari Hajar Aswad, memperhatikan bacaan-bacaan sunnah, serta jalan cepat pada putaran pertama hingga ketiga dalam keadaan memakai selendangnya di bawah ketiak dengan kanan dan ujung satunya diletakkan di atas pundak sebelah kiri, sambil istilam ke Hajar Aswad, mendatangi multazam, bergelantung di kain Ka'bah sambil memperbanyak doa. Setelah itu melakukan sholat di belakang makam Ibrahim. Setelah tawaf, hendaknya ia menuju ke area sa'i, melewati pintu Sofa, kembali menaikinya, lalu berlari kecil ke Marwah. Tak lupa membaca doa-doa disunahkan dan berlari kecil di tempatnya.
di antara dua rambu-rambu hijau. Sesampainya di Marwah, berarti ia telah melakukan satu kali sa'i, lalu menaiki Marwah dan kembali ke Safa. Syarat-syaratnya sa'i berbeda dengan syarat-syarat tawaf. Adapun wukuf di Arafah dimulai sejak zuhur tanggal 9 sampai terbitnya matahari tanggal 10. Sewaktu di sana dianjurkan untuk memperbanyak bacaan doa, tahlil, tahmid dan istighfar disertai taubat. Barang siapa yang tidak sempat wukuf di Arafah, maka ia harus bertahallul dengan amalan seperti umrah lalu menyembelih dan menqadha hajinya di tahun depan. Jadi wajib. Tidak ada haji kalau tidak ada Arafah. Orang tidak wukuf, tidak ada lagi. Harus diqadha hajinya. Di sana diusahakan menjaga doa-doa nabawi, lalu meninggalkan Arafah dengan penuh ketenangan dan menginap di Muzdalifah. Disunnahkan untuk mengakhirkan sholat maghrib ke isya sewaktu di Muzdalifah, jamak takhir ya. Sholatnya di Muzdalifah. Sebagian ulama mengatakan hal ini kalau memang ia ingin ke Muzdalifah. Kalau tidak, sebaiknya menjamak takdim kedua sholat itu meskipun bukan jarak perjalanan qasar. Walaupun bukan 80 kilo, tidak apa-apa jamaah aja. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Manasik, pendapat ini berbeda dengan keterangan dalam kitab Raudhah. Intinya boleh dipakai perkataan itu. Di Muzdalifah mengambil 7 batu, wallahu a'lam. Beliau sahibul kitab setelah menceritakan para aulia dan mengingatkan berapa bab-bab daripada bab tasawuf, masuk sekarang ini ke bab rukun Islam ya, supaya kita mengerti apa yang wajib kita lakukan sampailah sudah di akhir rukun Islam, yaitu haji, zakat dan haji, yang mana wajib kita melakukan ini. Dan semuanya kembali ke kita. Semuanya, apa kebaikan apapun yang kita amalkan, baliknya ke kita, bukan ke orang. Zakatnya kita tadi, itu kebaikannya untuk kita. Dalam Habib Muhammad bin Abdul Alim bin Muhammad bin Abi, kalau duduk bersama orang fakir miskin, terima kasih, dibilang, kalian sudah bawain barang saya, dibilang. Kita ada orang bawain barang paket kita ke Jakarta, senang nggak kita? Barang besar, 1 truk dia bawa kemana? Ke Jakarta sana, nggak bayaran, senang lagi orangnya. Nah ini orang yang kita bawa sedekah, ada fakir miskin, mereka bawa barang kita ini bukan ke Jakarta, ke akhirat sana. Nah, taunya di akhirat kita temuin barang kita, tapi ini dah hilang barang ini ternyata. Yang aku keluarkan kusangka ini barang ini hilang, kusangka bubuhannya nipu kita. Kusangka bubuhannya ini, wah ada bagaimana, nah taunya barang ini di bawahnya di akhirat dan tidak hilang. Ada yang bersedekah 1.000, ada yang bersedekah 5.000, setiap hari ketemu orang 50.000, ada yang ini, tidak taunya tidak ada yang hilang semuanya. Malah inilah yang membawa lagi rezeki, membawa berkah lagi hidup, mengangkat bala, mengangkat la. Jadi banyak orang tidak tahu rahasia sedekah ini besar benar. Sudah barang kita dibawa ke akhirat, tidak sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan lagi amalan. Karena amalan zakat ini bukan main. Amalan zakat ini, sedekah ini tidak ada yang dirasakan ya. Kalau pian haji, umroh, masih kita menikmati, keluarkan duit misalnya 100 juta pergi umroh, masih ada kita rasa, kita menikmati makan, minum, udara, perjalanan dan lain-lainnya. Tapi kalau sedekah, kalau zakat, sedekah, benar-benar uang itu lepas, tidak tahu kita apa kisahnya, tidak ada kita nikmati. Cuma kalau orang sudah tahu rahasia zakat atau sedekah, ketika kita mengeluarkan aja habis itu, ya Allah, kayaknya seperti ada yang apa, sehari aja tidak sedekah, tidak bisa. Orang dulu bersedekah, bahagia bersedekah setiap hari benar. Buktinya orang bisa
berat setiap hari, buktinya biar setiap hari bayar tukang parkir bisa 2.000 bisa. Kenapa tidak berat? Karena tidak ada amalan ibadah, setannya tidak ada. Tapi gila kita sedekah 2.000, waduh berat. Terkadang ya memang ada cobaannya, lihat anak muda lah, lihat begini, betul kan sakit hati, kita takut jadi kebiasaan. Ya, tapi kasih sedikit aja, jangan ditolak. Kalau kita tidak senang sama tingkah lakunya itu, tetap dikasih tapi sedikit, 1.000 kah, 2.000 kah. Bukan kita pelit, supaya ini jangan sampai mendidik dia untuk jadi orang seperti itu. Ya, takutnya kita berdosa nanti. Yang berdosa kita mau amal baik, datangnya jadi dosa. Kenapa? Karena kita sudah lihat mereka sudah nanti jadi kerjaan, bukan nanti sudah jadi kerjaan, sudah jadi kerjaannya ini. Cari duit dengan cara meminta-minta, tidak mau bekerja, bukan nanti lagi, sudah jadi kerjaan. Tapi jangan ditolak hajat orang di belakangnya. Nah, ada pelit, ada kikir, apa bedanya di belakang? Ada syuh, ada pelit, ada bakhil, ada syuha nafsi. Pelit sama kikir. Pelit ini dibilang dia tidak mau mengeluarkan haknya dia, itu orang pelit. Ini bulan pelit, dia punya harta tidak mau dikeluarkan. Kalau kikir lebih dahsyat dari pelit. Kikir ini dia tidak mau mengeluarkan harta yang dia miliki, yang sudah ada itu tak boleh diganggu. Yang belum ada punyanya orang mau diambil. Itu lebih dahsyat. Punyanya orang itulah yang mau diambil untuk dia. Itulah yang untuk yang sudah ada ini tidak usah, tidak boleh diganggu ini harta. Yang belum ada, nah yang dia mau cari-cari ini, itulah haknya orang tadi mau diambil. Itu di atasnya pelit, namanya kikir juga. Sampai haknya orang pun mau dia ambil. Yang punya yang adanya tidak boleh diganggu. Yang belum ada, hak orang mau diambil. Nah, na'udzubillah min dzalik, kita minta Allah jauhkan dari sifat ini. Ini sifat orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ini sifat orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita insyaallah. Yang semua yang kita sedekahkan, yang kita amalkan diterima sama Allah. Dan menjadi satu kebahagiaan yang abadi untuk kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Bahkan seluruh isi kitab Ihya Ulumuddin tidak pernah ada tulisan di bidang ini yang bisa menyamainya. Dalam khazanah ilmu Islam, masalah apa? Masalah syubhat, masalah makanan-makanan yang halal. Hal ini bisa diketahui oleh ulama yang mengkajinya dan merenungi isinya dengan teliti. Pembagian barang haram, satu barang yang haram pada bendanya, di antaranya adalah bangkai, darah, minuman keras, hewan yang tidak halal dimakan, baik itu sebagian jenis burung, binatang buas, binatang-binatang tertentu dan serangga. Pada bagian ini tidak dihalalkan untuk mengkonsumsinya bagi sedikit ataupun banyak, kecuali di saat darurat, yaitu ketika seorang akan binasa dan tidak dapat mendapati makanan selainnya. Saat itu dihalalkan untuk memakannya. Tidak ada makanan kecuali daging babi. Boleh makan, tidak boleh kenyang-kenyang tapi ya, untuk nantol aja. Kalau kenyang-kenyang bukan mau itu ya, nantol saja. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Harimat 'alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang
disembelih atas nama selain Allah. Diharapkan. Dalam ayatnya yang lain Allah SWT berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah wa man ittara ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, namun barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, barang haram yang zatnya halal tetapi milik orang lain. Apa saja yang menjadi milik orang lain tidak halal bagimu untuk mengambilnya, dan engkau tidak boleh memakannya kecuali dengan cara yang benar dan sah menurut syariat. Di antaranya adalah membeli atau dinazarkan, dihadiahkan, disedekahkan, diwariskan, atau lewat cara lain yang sah menurut syariat. Apabila engkau mengambil sedikit saja dari barang itu secara tidak sah, maka barang itu menjadi haram bagimu. Dan apabila engkau memakannya atau meminumnya atau memakainya, maka engkau tergolong sebagai pemakan, peminum atau pemakai barang haram. Cara-cara yang haram banyak sekali. Contohnya losop itu maling, mencuri, khianat, riba, dan lain sebagainya. Begitu juga apabila harta seorang yang engkau berbisnis dengannya atau engkau ambil darinya adalah barang yang haram, maka engkau tidak boleh mengambilnya meskipun dengan cara yang sah menurut syariat. Contohnya apabila seorang yang memberimu hadiah atau menjual barang kepadamu dengan cara yang sah, tetapi engkau mengetahui bahwa kebanyakan hartanya adalah haram atau diantaranya ada yang haram, maka cara yang sah ini tidak dapat merubah barangmu menjadi halal. Bila mana ia memang haram, hal semacam ini sulit dicerna. Terkadang orang yang tidak berpengetahuan salah langkah di dalamnya. Jadi dapat diketahui bahwa cara muamalah itu meskipun sah tidak dapat merubah barang yang haram menjadi halal. Walaupun barang muamalahnya sah, sedekah dia bersedekah, sah sedekahnya. Tapi kita tahu ini orang jualannya jual minuman keras, jangan diterima ya. Tak usah kita terima dia. Pekerjaannya bukan pekerjaan orang. Dia ngasih kita hadiah, tapi kita tahu ini orang hartanya. Maka dari itu ketahuilah bahwa cara muamalah yang meskipun sah, muamalahnya sah, tapi kita tahu sedekahnya ini dari harta haram, jangan diterima. Justru muamalah yang tidak sah dapat merubah barang yang halal menjadi haram. Seperti engkau bermuamalah dengan seseorang secara tidak sah, baik melalui riba atau yang lainnya, dengan harta halal. Dengan cara ini maka harta tersebut berubah menjadi barang yang haram. Hartanya halal, duitnya halal ya. Duit bukan barang haram, duit ini. Semua orang alim punya duit, orang kaya, siapapun. Cuma gara-gara muamalahnya yang haram, duitnya jadi haram. Muamalah antar sesama manusia dalam urusan duniawi terbagi menjadi 3 macam. Satu, orang-orang yang memang sudah dikenal kesalehan, kebaikan dan kewaraannya, maka boleh bagimu bermuamalah dengan mereka secara mutlak tanpa harus ditanya atau diperiksa. Yang kedua, orang-orang yang tidak diketahui kesalehan atau campuran dan keadaan mereka tertutup olehmu, maka mereka pun juga boleh engkau ajak bermuamalah, tetapi disunahkan untuk bertanya dan memeriksa. Tidak wajib ya, tidak usah kita tanya halal apa enggak, kan singgung orang nanti. Tidak wajib itu. Sunnah bertanya dan memeriksa apabila mungkin dengan cara lemah lembut tanpa menyakiti perasaan. Bertanya semacam ini termasuk warok yang disunahkan. Yang ketiga, orang-orang yang sudah dikenal suka mencampur adukan urusannya, sedikit waroknya, banyak berbohong dalam jual beli,
maka orang seperti mereka ini hendaknya ia tidak diajak bermuamalah sama sekali oleh orang yang bertakwa. Jikalau memang harus bermuamalah dengan mereka, maka diwajibkan untuk memeriksa dan bertanya barang yang akan dia ambil dari mereka, dan inilah sifat warok yang paling penting. Adapun apabila ia mengetahui atau kuat dugaannya pada seseorang tertentu bahwa seluruh hartanya haram, orang bilang ini orang perampok ini, makan hak orang aja hidupnya, diharamkan bermuamalah dengannya. Begitu juga yang ia ketahui bahwa kebanyakan hartanya haram, sedangkan barang halal yang ia miliki sangat sedikit sekali. Kalau bisa jauhi, sudah orang sudah tahu orang ini hartanya banyaknya haram, oh kaya raya beginilah, jauhi aja. Tidak ada barokah hidup sama orang-orang seperti itu. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwasanya Al-Imam Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh salah seorang asistennya tentang boleh atau tidaknya seseorang yang bermuamalah dengan sultan. Kemudian beliau radhiyallahu anhu menjawab, apabila orang itu tidak berjual beli kecuali dengan sultan saja, maka engkau tidak boleh berjual beli dengannya. Akan tetapi apabila ia berbisnis dengan sultan dan juga yang lainnya, maka engkau diperbolehkan berbisnis dengannya. Wallahu a'lam. Sampai begitu orang dulu. Namanya di zaman Abdullah bin Mubarak sudah kesultanan ini sudah banyak lupa sama Allah ya. Sudah banyak mengambil hak-hak rakyat, sampai dilarang kalau orang ini berdagang sudah sama sultan saja, tidak ada sama yang lain-lain. Kalau bisa jauhi tidak usah. Ini bahasa isyarat bahwasanya di zaman itu banyak orang sudah menindas rakyat, makan uang rakyat, hingga uang tersebut tidak barokah. Itulah kalau kita lihat para ulama, para aulia sholihin yang memang paham dan memang duduk sama Allah, rata-rata saya lihat seperti Habib Ali, Batu Paha, mereka duduk sama masyarakat, duduk hidup dengan masyarakat, hidup dengan pedagang. Karena ini tadi intinya. Ketika ada kita dekatkan sama orang-orang pembesar, langsung seperti apa, ketakutan begitu, takut sama Allah. Kita hidup ini berkah paling enak. Kita mau menghayal narasi, tidak ada nikmatnya. Hidup kalau sudah barokah, nikmat hidup kita. Rezeki yang masuk ke perut, subhanallah. Anak kita pun jadi enak, istri kita jadi bagus, anak kita jadi bagus. Kenapa? Rezeki kita bagus, kehidupan kita jadi bagus. Dan ini kehidupan sebentar, cuma ujian saja kita hidup di dunia ini. Bukan untuk cari rezeki hidup di dunia ini, untuk cari rahmat. Insya Allah kita jalani rezeki ada saja. Bagaimana anak kita nanti? Kalau kita baik, kebaikan itu nyambung nanti. Nabi Khidir aja mau jadi pembantunya orang-orang yang soleh. Dibantu sama Allah, semua pasukan Allah akan membantu anak cucu kita. Dengan apa? Dengan rahmat Allah, ada aja dalamnya nanti. Begini, begitu. Kebaikan kita ini tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Jangan kita sangka semua orang yang berbuat baik, kebaikan ada di sampingnya. Meninggal dia, menunggu anak cucunya kebaikan ini. Istrinya apa, semuanya akan ditutup. Allah ini membela hamba-hambanya yang berbuat, wa huwa yatawalla sholihin, dan dialah Allah yang akan menjaga orang-orang yang beramal soleh. Jadi kita dijaga sama Allah. Oh, kita berbuat baik pagi, siang, malam, pagi, siang, sudah. Orang kalau sudah berbuat baik, itu modal hidup tuh buat baik. Hati yang baik, amalan yang baik, itulah modal hidup kita terbesar di dunia sampai akhirat. Di dunia sampai akhirat ini abadi. Kebaikan ini bisa berkembang terus, no. Wallahu yudha'ifuhu liman yasha. Allah lipat-lipatkan sama Allah. Lipat-lipat ini amalan baik sampai kita tidak bisa lagi ngomong sudah. Ila sab'amiyat di'afa, sampai 700 kali lipatan. Ila ti'fan kathira, bahkan Allah lipatkan lebih dari 700 kali lipat.
Wallahu yudha'ifuhu liman yasha. Allah akan lipatkan dengan keinginannya. Oh sudah, satu kebaikan itu. Sudah nyaman kita kumpulin saja kebaikan ini. Sudah benar, sudah. Arah hidup kita ini sudah benar. Untung kita tidak punya harta yang banyak, benar. Untung kita tidak punya urusan yang banyak, benar. Sibuk yang banyak, benar. Kalau tidak tahu kita sama kebaikan ini. Ternyata kebaikanlah yang banyak, benar. Ternyata kebaikanlah yang akan bawa kita bahagia. Banyak orang hidup tidak tahu. Habib hidup yang penting ada duit. Kalau ada duit aman sudah. Ya orang punya duit sholat 2 rakaat tidak bisa. Sholat di masjid tidak bisa. Di masjid aja tidak tahu kenapa. Kita lihat kan sholat di masjid berapa soft saja. Yang mau beribadah, siapa? Yang mau hadir majlis dari 2 juta lebih penduduk Samarinda. Cuma ada pilihan hamba Allah saja. Nah, beruntunglah kita bisa kenal sama kebaikan. Ini ada keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih disibukin sama dunia ini, innalillah. Tak tahu dengan Nabi Muhammad, tak tahu dengan qiyamul lail, sholat malam, tak tahu dengan khusyuk, tak tahunya ya dunia ini saja. Palingan duduknya kisah kawin lagi, itu aja. Ada lagi apa lagi dunia isinya apa? Pengen punya rumah ini bagus, rumah gitu aja. Tapi kalau sudah itu punya surganya Allah menunggu kita. Ya Allah, lah bisa pikir lagi sudah kalau sudah kita bisa sampai ke sana. Nah, tahu lagi bagaimana kesenangan itu ya Allah. Gembiranya manusia tidak ada segembira itu. Senyum semuanya orang. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Waktu itu muka manusia nadhirah, berseri-seri semuanya. Dan mau melihat Tuhannya semuanya Allah, mau bertemu sama Allah, mau bertemu sama Muhammad. Berseri-seri muka orang, ganteng-ganteng semuanya. Semua penduduk surga itu ganteng semuanya, seperti Nabi Yusuf semuanya mukanya. Ya Allah. Nah ada kenikmatan seperti hari itu. Inilah kita sabar-sabar di dunia ini sebentar, kita berbuat baik bareng-bareng, sedikit-sedikit. Waktunya datang, ajal kita datang, mudah-mudahan husnul khotimah dan diridhoi oleh Allah dan dibahagiakan oleh Allah. Allah angkat segala yang tidak baik dalam kehidupan kita, diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.